Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun sak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Mboten Firaun. Mergo nak pangerane Firaun terlambat datang. Mergo babae berarti tanpa pangeran iku jenenge cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibarno. Lho aku mateni ya iso, Bim. Uripno ya iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya wis ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing njalakno srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso favorital tadi. Jadi debat lu gak usah gue ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu udah Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu napa iman. Nah, ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedija ya itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un yo ono Qur'ane tapi sakjane iku tanpa iku pun wis men. Tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senenge seru-seruan. Akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilmu gak butuh itu. Paham napa? Gak butuh sing seru niku. Mergo wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'akim mongko ndako sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kaya wajah sira. Dini ketia agama hanifan khalid cecek mailan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhris tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan antayo sira wa manan wong tabi akang anut sapa man kaya sira. Agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatika. Fatara kamu segawe sapa Allah taala anasa yang soale yang ngatasi fitrah. Wa ya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu ya agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian iku mujud di khalqillah kedue aturane pangeran mangane ciptaane pangeran aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja cuman ganti sira kuwi. Atas nyata ya hujah Kanjeng Nabi Malik kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang seperti ini. Wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak Rian sering ngapal syair.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama bilang? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang di zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-Balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oh, saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-Balighah, ada Hujjatullah alal alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, ya paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru. Coba hasud terus bermentok ora gelem menapa. Nyaingi. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maktul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maktul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maktul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saat tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu go ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mana kalau nunggu ya kadang ya saat kayak cilik, nah hasud ya saat. Kadang-kadang mentalnya ya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi begini keliru, kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, di sini sami cuma nasibnya beriku. Nah hasudnya kena-mena deleng. Bagi pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus menerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, ada guru. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sahal, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos keji, lek beli gede tuh hasud, malah lor, duwe randuwe bener gak duwe. Kayak aku ya kayak gede, bomora bener untung jadi kayak gede. Dewe bahasa hal itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato. Ya bisa berjuang. Aku melaku. Kiai babu runcing berjuang melaku. Orang kayak kiai saya kena pak mobil. Ya kiai disik lah cara menangi di mobil yang pak mobil disik kena pak mobil. Sopo mau tiga kasut mbek kiai sing pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman dhisik iki. Mak mlaku ke mondok ke berjuang yang mlaku 10 kilo gak go mobil. Mau sangu karak ora koyo kiai saiki go mobil marunge ning go kasut. Bang kasut e go alat.
Pun bolak-balik do menggigi cilik. Makanya ini kan masalah. Nah, cara kula nggih nate kiai cilik, saiki lah kula nggih rasa cilik. Hasud itu pokoke penyakit elek. Dia rasa hasud. Wis biasa wae nek ana kiai gede, alhamdulillah ana sing gede. Nek ana sing cilik ya alhamdulillah ana sing cilik. Wong cilik fil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara mau nek kula suwun nggih pokoke nek cilik aja hasud, nek gede aja sombong. Nek cilik ora usah diperengi sombong, wis ora iso sombong kan. Wong diutang wis ora iso sombong. Singgung ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lagi gede kok kon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Enggak betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soalnya di dunia Quran wong gede Allah gede barwani, kalau di dunia kitab Allah gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima itu kersane pangeran mau apa? Terus ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wongnya gaya kan boten kados kula. Ku gaya nepol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Anies Syafi'i jero saiki kan. Awas apa-apa tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jotos. Kulo ora sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tarikh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tunduk dumal protes. Muni ya yo mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ngarepku rawani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarepku rawani. Iku Imam Syafi'i. Jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Buktinya ning arepku awani. Wanine ning mburi. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning guling rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya dia gawe syair kula hafal syair. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas, idza nadhuru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, engko ora asik. Wong marung, misalnya wong berduaan delok ado, beli jagungan, ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guya-guyu ngrasani tanggane. Tambah delok patur, si Islami ini saling senyum iku ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani tanggane. Kemudian jare Imam Syafi'i, wong delok apa? Kok ngaji tafsir Jalalain, delok patur kan apik. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Kenapa saged ngaji? Timbang numpang nganggur. Ora ditakoki, sok kok ngaji yo. Ngaji delok patur. Masyhur syair Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nak bodol apa ada winter ini buat cekel itu kasar orang ini. Menurut saya ngotot. Mengenai pacaran itu asik, orang rasane. Daerah lagi ayam lagi kalau dia lah rasa nunggu daerah nunggu. Lah jurah kuat atau jurah kuat. Daerah nunggu siap. Turu ini gue cari sok. Paham gitu? Mulai mau ngaji ilmu akhwal. Ya itu sudah trennya manusia seperti